Shalom Bapak Ibu dan semua yang tune in kepada video khotbah ini. Untuk minggu ini kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena dalam waktu-waktu kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk diperlengkapi, untuk terus dipenuhi dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan sungguh pasti bahwa inilah yang selalu kita nantikan di dalam kehidupan kita, di dalam waktu kita, bahkan di dalam minggu kita pun, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kita sentiasa dipenuhi dengan kebenaran dan kebenaran yang daripada firman Tuhan sendiri. Apa kabar semua? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, meskipun dalam keadaan yang agak mencabar pada masa-masa ini, masa-masa terakhir ini, tapi saya percaya kita semua tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan sementara kita masih dalam suasana beribadah bersama dengan keluarga di rumah, bagi mereka yang daripada SIP Mersing, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena kita tetap punya waktu untuk bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi untuk melakukan firman Tuhan. Jauh lebih penting daripada kita hanya mendengar adalah kita melakukan firman Tuhan. Dan kita tetap punya kesempatan itu dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi. Meskipun kita punya ibadah di dalam keluarga secara pribadi bersama dengan keluarga, namun saya percaya tidak akan tetap kita tidak akan lemah, kita tidak akan khawatir, dan kita tidak akan terus sedih, tetapi kita tetap punya harapan dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kali ini, mari saya ajak kita semua untuk berdoa, dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan ini karena kami dapat mendengarkan firman Tuhan dalam apapun keadaan kami. Kami tahu Tuhan menyertai kami dan Tuhan tetap memberkati kami dengan apapun yang kami punya, apapun yang kami miliki saat ini, ya Tuhan. Itu berasal daripada Engkau. Karena itu kami terus memuji dan menyembah Engkau. Pada saat ini juga kami mau terus berdoa untuk tumpuan kami, perhatian kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan, supaya kami dapat fokus, kami dapat setia untuk mendengarkan firman Tuhan dalam video ini, dan kami tetap belajar dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, pada kali ini saudara, Bapak, Ibu, saudara semua, saya mau membawa kita untuk belajar firman Tuhan yang bagi saya itu sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya di luar sana untuk ketahui. Tema yang kita akan belajar pada hari ini akan menjawab satu soalan, akan menjawab satu soalan yang penting untuk kita renungkan. So, tema pada minggu ini adalah peganglah pada apa yang Anda miliki. Sekali lagi, peganglah pada apa yang Anda miliki. Nah, saya mau bertanya kepada kita semua, dan inilah soalan yang saya maksudkan tadi, yaitu untuk Bapak, Ibu, Saudara semua, apa yang Anda miliki? Apa yang kita miliki sebagai manusia? Apa yang kita punya? Itu dalam hal kita memiliki sesuatu. Apa yang kita miliki? Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara semua sudah pikirkan itu, saya mau bertanya soalan yang kedua. Sejauh mana nilai benda ataupun harta yang Anda miliki itu? Sejauh mana ya berharga atau bernilai? Dalam arti kata lain, betapa berharganya apa yang Anda miliki tadi? Betapa berharganya itu? Nah, saya mau memperingati saudara dan saudari yang mendengar saat ini bahwa apa yang kita miliki atau apa yang Anda miliki, apa yang Anda pikirkan yang Anda miliki di dunia ini sebenarnya akan berlalu. Semuanya itu akan berlalu karena dunia itu pasti akan berlalu. Dalam Matius 24 ayat 34 dan beberapa ayat yang lain juga dalam Injil Lukas dan Injil Markus mengatakan bahwa langit dan bumi pasti akan berlalu.
tetapi firman Tuhan adalah tetap untuk selamanya. Artinya di dunia ini apapun yang Anda miliki secara material, secara emosi, secara person, teman-teman yang kita miliki, keluarga yang kita miliki dan sebagainya, bersifat dunia itu semuanya akan berlalu, semuanya tidak akan bertahan, semuanya akan, ya seperti yang saya katakan tadi, semuanya akan berlalu. Kita hanyalah, istilahnya kita hanyalah meminjam atau mempergunakan apa-apa yang ada di dunia ini, dalam hal harta yang kita gunakan untuk sementara waktu saja, karena semuanya pasti akan berakhir. Kalau sumbernya daripada sesuatu yang tidak kekal, maka ya pasti tidak akan kekal. Dunia inilah yang menjadi harta bagi orang-orang yang tidak punya harapan. Mereka hanya berharap pada apa yang mereka miliki secara material, secara contohnya mereka bergantung pada hal-hal yang materi, pada hal-hal yang sementara saja, pada barang-barang yang sementara saja. Nah, sekali lagi saya mau peringatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita miliki di dunia ini, apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara. Apakah itu uang, apakah itu harta, apakah itu teman-teman, orang-orang, keluarga dan sebagainya, semua itu adalah sementara saja. Semuanya pasti akan berakhir. Nah, termasuklah hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Semua yang dimiliki itu pasti akan berlalu. Nah, saya mau membawa kita untuk membaca satu firman Tuhan yang pasti akan menjadi dasar kita untuk kita renungkan. Mari bersama saya kita membuka di dalam 1 Korintus 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-23. Saya bacakan di sini. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rencangan-rencangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saya mau garis bawahi ayat yang terakhir tadi. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Nah, saya mau kita untuk terus merenungkan ayat itu sementara kita mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, karena dunia ini tidak sempurna dan pasti akan berlalu, maka termasuklah semua yang kita miliki itu juga pasti akan berlalu. Manusia tidak mampu menikmati kekekalan. Hakikatnya kita sebagai manusia, kita tidak lagi dapat menikmati apa yang dimaksudkan dengan kekekalan. Semua ini akibat daripada kita berdosa. Semua ini karena kita telah berdosa. Semua orang telah berdosa, dan karena dosa sudah masuk dalam hidup manusia, maka kita tidak dapat menikmati kekekalan hidup itu sesungguhnya. Dan dosa tadi membawa kepada penderitaan. Nah, manusia menderita. Kita di bumi ini menderita. Kita menderita karena ada sakit penyakit, kita menderita karena ada cabaran, ada pergumulan dalam hidup kita, ada perselisihan, ada persengketaan di antara kita dan sebagainya. Itu semua karena dosa. Sehingga kan dosa itulah yang telah memiliki kita. Bukan kita yang memiliki dosa, tetapi dosa, kuasa daripada dosa itu memiliki kita, sehingga segala yang kita mau lakukan itu didorong oleh dosa. Kita melakukan dosa,
Karena kuasa dosa itu menguasai hati, menguasai pikiran kita. Ketika kita adalah manusia yang berdosa, kita seringkali terpikir untuk melakukan dosa, seringkali terdorong untuk melakukan dosa. Bahkan dalam setiap hari kita pun, di sekeliling kita itu menjadi seperti satu poin untuk trigger kita atau untuk membuatkan kita mau melakukan dosa. Kan? Nah, karena demikian, maka ketika kuasa dosa dan dosa itu menguasai hidup kita, kita hanyalah menuju pada apa yang dikatakan maut. Okay. Maut itu adalah lawannya bagi kehidupan kekal. Okay. Maut itu adalah lawannya bagi kehidupan kekal. Yang saya maksudkan di sini, Bapak Ibu Saudara semua, bahwa hidup, kekekalan di dalam hidup itu adalah ketika kita bersama dengan Kristus dan hidup itu dan makna hidup itu sepenuhnya. Tetapi ketika kita berdosa, semua itu sudah ditarik, sudah tidak menjadi bagian kita, tetapi yang menjadi bagian kita adalah maut. Maut itu artinya bukan hanya neraka, bukan hanya kesengsaraan, bukan hanya hukuman yang kekal atau kematian yang kekal, tetapi merujuk pada terpisahnya kita daripada hadirat Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan lautan api, di mana setiap aspek kehidupan kita, setiap apa yang kita nikmati tidak lagi di dalam hadirat Allah, tetapi di dalam kerosakan atau di dalam kesengsaraan. Tidak sudah ada damai sejahtera. Sementara kita masih di bumi ini, kita masih boleh menikmati hadirat Allah. Bagi kita yang ada di bumi, kita masih boleh menikmati Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita masuk di dalam alam maut, dan itu akibat daripada dosa, kita sudah terpisah daripada hadirat Allah. Ketika hadirat Allah itu kita tidak nikmati lagi, itu yang dipanggil kematian kekal, lautan api. Dan itu yang sepatutnya menjadi bagian setiap diri kita, setiap manusia di bumi ini. Dan dosalah yang telah memiliki kita. Kita sudah tidak punya apa-apa sebagai seorang manusia, sehingga apa yang kita miliki pada hari ini semuanya sia-sia. Kalau kita bermegah, kata firman Tuhan tadi, atas apa yang kita miliki di dunia ini, semua itu sia-sia. Semua itu tidak ada maksudnya lagi. Karena hidup kita tidak akan semua itu kita tidak akan bawa. Tetapi kita hanya akan menuju pada apa yang dikatakan tadi sebagai maut. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada berita yang baik untuk kita, sangat baik dan sangat teramat baik. Ketika kita sesat, ketika kita tidak dapat melihat, ketika kita berada di dalam kegelapan yang merosakkan, kegelapan yang menghancurkan kita, ada terang yang muncul, ada terang yang datang untuk memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan Penyelamat, yaitu Kristus Yesus. Ketika Kristus Yesus mati di atas kayu salib untuk kita, dan dia menawarkan anugerah keselamatan kepada kita. Disitulah ketika kita mengambil keputusan, langkah iman untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Penyelamat, disitulah kita kembali dimiliki oleh Kristus. Kata firman Tuhan tadi, tetapi kamu merujuk pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa ketika hidup kita sudah tidak punya apa-apa, Kristus tetap mengasihi kita, Kristus tetap mau memiliki kita, Kristus tetap datang untuk menemui kita. Dan saat ini, bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita dimiliki oleh Tuhan. Kita sudah tidak menjadi milik maut atau kuasa daripada dosa, tetapi kita hidup dimiliki oleh Allah sendiri, dimiliki oleh Kristus sendiri. Sehingga segala sesuatu yang kita miliki itu tidak berarti
Karena dibandingkan dengan Kristus, semuanya itu juga sia-sia. Hanya satu saja menjadi kepunyaan kita yang sangat bermakna, yaitu Kristus sendiri. Nah, ketika Anda dan saya sudah tidak boleh memiliki, Kristus telah datang untuk mengambil kita. Semuanya itu karena anugerah kasih-Nya. Semuanya itu karena Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi ciptaannya. Bapak, Ibu, saudara, dan saya semua. Kita percaya kepada Tuhan karena terlebih dahulu Dia telah mengasihi kita. Dia telah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan Penyelamat kepada kita. Dan yang sebenarnya bukan kita yang mencari Kristus, tapi Kristuslah yang mencari kita. Nah, saudara, Allah memiliki hidup kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Percaya, terutama kepada jemaat SIB Mersing, kita telah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka sudah pasti kita juga dimiliki oleh Kristus. Hidup kita sepenuhnya adalah milik Kristus. Ya, kembali saya mau mempertanyakan kepada kita semua soalan yang tadi. Apakah yang Anda miliki? Atau apa yang Anda punya? Tentu Anda punya Kristus. Amin. Dia yang mencari kita dan menjadikan kita anaknya, menjadikan kita anak-anak Tuhan, menjadikan kita percaya. Sehingga kita yang beriman kepada Kristus Yesus, kita memiliki Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat kita. Karena terlebih dahulu Dia yang telah membayar lunas hutang kita terhadap maut, dan Dialah yang telah memenangkan kita dan memiliki kita, menjanjikan kita harapan. Bagi orang percaya, Anda dan saya, kita sekali lagi kita punya Kristus. Ketika dunia sudah tidak memiliki harapan, kita tetap memiliki harapan di dalam Kristus. Ketika dunia ini sudah hancur dan sudah berlalu, kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan tetap ada di bagian kita. Karena itu saudara, sekali lagi sesuai dengan tema ini, saya mau membawa kita untuk pegang sepenuhnya pada apa yang Anda miliki. Anda sudah tidak memiliki apa-apa. Apa yang Anda miliki secara material hanyalah sementara. Anda tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Tetapi Kristus memiliki kita dan kita juga memiliki Dia. Maka peganglah pada Dia. Ramai orang Kristen di luar sana yang dengan senang saja dia menggadaikan imannya terhadap benda-benda yang sementara. Dia menjual imannya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan pasangan, harta, rumah, sebagainya. Ada juga yang menjual karena pendidikan dan sebagainya. Jangan kita menjadi seperti mereka. Tapi kita harus berpegang sepenuhnya pada apa yang kita miliki. Karena kalau kita melepaskan ini, Anda sudah tidak punya apa-apa. Harapan dalam hidup pun sudah tidak ada. Anda pergilah kemana-mana, Anda carilah. Tidak ada. Hanya di dalam Kristus saja ada harapan. Dan harapan pada kebenaran, itulah yang menjanjikan damai sejahtera bagi kita. Kristus mau supaya kita memiliki kehidupan kekal di dalam Dia. Nah, demikianlah kita harus ingat. Firman Tuhan ini membawa kita kepada kesadaran bahwa sebenarnya kita sudah tidak punya apa-apa. Tetapi ketika Kristus menyelamatkan kita, kita menjadi bagian dalam kerajaan surga, maka itulah yang menjadi satu-satunya milik kita yang kekal. Maka berpeganglah pada itu, jangan sesekali luntur imanmu di hadapan Tuhan. Amen. Jangan sesekali jatuh lemah. Mungkin kita lemah, tetapi kita harus bangun kembali. Kita tidak boleh melepaskan satu-satunya harapan. Dalam apapun situasi, saudara, peganglah erat tangan Tuhan.
apabila kita memiliki Kristus, apabila kita benar-benar mengalami Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita tahu bahwa di dalam Dia ada kepastian. Kepastian akan hari esok, dan lebih penting lagi, kepastian untuk hidup yang kekal bila kita merasakan hadiratnya dalam kehidupan yang seterusnya bersama dengan Dia dalam hadiratnya, memuji dan menyembah Tuhan. Saya sekali lagi mau menggesa Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk terus percaya dan melakukan bagian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk minggu ini. Untuk kali ini, mari kita berdoa meresponi. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau terus memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga kami sadar bahwa satu-satunya yang menjadi kepunyaan kami adalah Engkau. Dan kami mau terus berpegang pada Engkau, pada iman yang kami miliki ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Beri kami kekuatan, berikan kami setiap hari, berikan kami kesadaran bahwa Engkaulah satu-satunya yang menjadi milik kami, yang kekal untuk selamanya. Harapan hanya di dalam Engkau, dan hidup ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pergunakan kami menjadi alat-Mu untuk menyebarkan kasih-Mu, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saudara, Bapak, Ibu, peganglah pada apa yang Anda miliki. Apa yang Anda miliki, pastilah Kristus Yesus sahaja. Jangan pernah menjual imanmu hanya karena benda-benda yang sementara. Tetapi teruslah berpegang dan teruslah berpaut pada satu-satunya harapan yang kekal, yaitu Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan dan renungan untuk kita pada minggu ini, dan saya mengharapkan bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara semua, terutamanya jemaat daripada SIB Mersing, teruslah beribadah, setialah beribadah. Jangan lupa untuk memberi uang persembahan perpuluhan kepada gereja. Terus berdoa untuk keadaan kita. Saya juga sudah rindu untuk ada ibadah di gereja, maksud saya ibadah fisikal di gereja, tetapi karena situasi sekarang, apalagi sekarang ini case semakin meningkat kembali, ada kluster baru. Kita tidak tahu bagaimana di hari-hari yang ke depan untuk case-case ini, tetapi terus berdoa dan terus menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Pantau keluarga, diri sendiri juga, tempat kerja dan sebagainya, atau pergi kemana-mana pun pantau, dan biarlah supaya kita terus berjaga-jaga ketika kita berada di luar sana. Semuanya itu untuk kebaikan kita juga. So video khotbah hanya sampai di sini saja. Terima kasih dan Tuhan memberkati semua.